Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Mira Sapriawati, saya merupakan mahasiswa semester 7 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Saya memiliki ketarikan besar terhadap diplomasi budaya, pemberdayaan pemuda, dan juga pemanfaatan teknologi sebagai jembatan kolaborasi secara global. Saat ini saya aktif di komunitas dan juga sebagai Honey Reporter Kementerian Kebudayaan Korea serta pendiri dari komunitas belajar bahasa Inggris yang telah membuka akses untuk belajar basic bahasa Inggris lebih dari 150 peserta dari berbagai background dan ini gratis. Bagi saya, komunikasi bukan hanya sekedar keterampilan, tapi merupakan kunci untuk membangun kolaborasi yang sangat berdampak. Melalui program Student Ambassador, saya ingin memperluas lagi dampak digital saya melalui konten in baik bahasa, informasi, program pelajar, dan juga menginspirasi pemuda untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga memanfaatkannya secara bijak dan juga sebagai inovator yang menciptakan solusi yang nyata baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Terima kasih. Apa yang paling kamu sukai dari inovasi dan juga budaya perusahaan Google dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik kamu untuk menyalurkan antusiasme ini di kampus? Oke, terima kasih. Hal yang paling saya kagumi dari inovasi dan juga budaya perusahaan Google adalah filosofi user first mindset, di mana komitmen ini menghadirkan solusi yang sangat relevan, inklusif, dan juga berkelanjutan. Produk seperti AI, Gemini, Google Translate itu bukan hanya menunjukkan bagaimana teknologi dapat mempermudahkan kita, baik dari segi komunikasi maupun menjawab pertanyaan kita, tetapi juga sekaligus pemberdayaan masyarakat global. Nah, saya juga terinspirasi dari budaya psikologikal seperti yang dibangun oleh Google sendiri melalui proyek Aristotle, bahwa inovasi terbaik lahir ketika setiap individu ataupun setiap orang merasa aman untuk menghadapi atau berpendapat serta berani mencoba sehingga dapat menghadirkan inovasi ataupun ide yang sangat kreatif dan juga inovasi terbaik. Nah, sebagai Google Student Ambassador tentunya saya ingin sekali membawa semangat ini ke kampus ataupun orang-orang sekitar saya dan mengajak mahasiswa menggunakan AI secara bijak bukan hanya sekedar copy paste, tetapi juga mengelola ide, kerangka riset dan solusi yang nyata yang relevan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya sadar dan saya percaya teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan bukan hanya sekedar konsumsi. Sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi secara baik dan sebagai jembatan membawa perubahan kita yang nyata tentunya. Dan bayangkan jika kamu mau membuat sebuah acara teach and chill, ngobrol santai di kampus, tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sebagai mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan out of the box. Nah, sebutkan satu kegiatan yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Oke, terima kasih sebelumnya. Satu acara yang akan saya rancang adalah Universal Teach and Career Future Summit Day, di mana ini bukan hanya sekedar submit tapi juga ada Get and Build Mini Future Challenge. Nah, di mana setiap mahasiswa nantinya akan diberikan tantangan dan juga dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, setiap kelompok akan diminta menyelesaikan satu challenge dengan menggunakan produk Google yang mereka ketahui atau mereka suka. Tujuannya adalah untuk merumuskan, mencari ide ataupun solusi dalam menyelesaikan tantangan tersebut dan diberi waktu yang singkat ya, sekitar 5 sampai 10 menit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan di akhir setiap kelompok saya ingin sekali mereka untuk mempresentasikan ide ataupun gagasan mereka, solusi mereka, dan harus dipresentasikan sesuai dengan gaya mereka atau style mereka. Nah, aktivitas ini bukan hanya sekedar santai, menyenangkan, tapi juga menghubungkan mahasiswa dengan teknologi Google dan fitur-fiturnya yang belum mereka ketahui ataupun yang masih uncommon bagi mereka secara relevan, dan juga ini mendorong interaksi ya, sekaligus berpikir kritis yang dimana melatih keberanian mereka untuk mencoba suatu hal yang baru, uncommon bagi mereka. Karena pada akhirnya mahasiswa bukan hanya sekedar tahu ataupun mengerti dari Progogo sendiri, tetapi juga merasakan bahwa teknologi itu merupakan sahabat kita yang bisa menjadi alat super bantu kita dalam menyelesaikan persoalan persoalan apapun yang kita butuhkan dan sangat mempermudah kita tentunya. Jadi saya ingin banget untuk merancang kegiatan ini yaitu Universal Teach and Career Future Day Summit. Oke, dan yang terima kasih sebelumnya. Terus setiap orang memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goals. Ceritakan
masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana cara kamu menyelesaikan secara kreatif. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, permasalahan yang pernah saya hadapi, ini dari pengalaman saya adalah ketika saya, ingin mengadakan meeting atau English gathering, di mana saya menghadapi 2 masalah besar. Yang pertama adalah salah satu tim inti kita itu tiba-tiba saja mengundurkan diri dan tidak bisa bergabung kepada kita, bergabung bersama kami, padahal dia memiliki peran yang sangat penting dari acara kita tersebut. Dan yang kedua, tiba-tiba saja tempat yang kita reservasi itu cancel H-1 sebelum acara tersebut, padahal acara kita sudah 90% preparation-nya sudah matang. Nah, hal yang pertama saya pikirkan adalah sebagai leader, tentunya saya adalah reach out member saya, kenapa tiba-tiba dia tidak bisa bergabung dengan kami dalam melaksanakan program tersebut. Padahal dia memiliki peran penting. Tentunya ini pasti ada reason kenapa dia tiba-tiba mengundurkan diri ataupun tiba-tiba hilang. Yang pertama saya reach out secara pribadi, personally, karena saya yakin ada permasalahan dan personal yang dia hadapi, dan tentunya betul sekali dia menghadapi permasalahan interpersonal dan juga bersama tim. Situ saya reach out dan saya juga tidak bisa memaksakan untuk dia ikut bergabung kembali dengan kami, dan pada akhirnya saya reach out tim kita dan melakukan meeting pada saat itu juga. Setelah saya menyelesaikan dan bertemu secara uh, personal dengan tim saya ini. Dan akhirnya setelah itu kita berkumpul kembali dan membagi tugas yang seharusnya itu sudah dihandle, dan kita akhirnya berbagi tugas dan tidak ada komunikasi, karena yang paling penting menurut saya adalah dalam memimpin tim adalah berkomunikasi terhadap semua member yang berkaitan ataupun bersangkutan. Dan yang kedua, cara saya mengatasi tempat yang reservasi H-1 di cancel adalah yang pertama reach out ownernya, justru reach out ownernya bukan pekerjanya. Karena walaupun kita membuat perjanjian kepada pekerjanya, tapi kita juga harus reach out ownernya dan berkomunikasi dengan ownernya. Setelah diskusi panjang dan juga negosiasi, akhirnya pihak ketiga yang mereservasi lebih mahal daripada kami, kita berkomunikasi dan akhirnya tempat itu tidak jadi di cancel, tapi kita diberikan waktu untuk menyelesaikan acara 1,5 jam gitu. Jadi di sini saya dapat belajar bahwa tidak hanya harus berkomunikasi dengan pekerja, tapi juga dengan ownernya langsung, dan juga membawa MOU tentunya. Dan berkomunikasi, lagi-lagi komunikasi merupakan kunci yang sangat penting ya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan juga yang kedua adalah selalu get closer dengan member kita, dan tentunya apa yang kita butuhkan kita selalu komunikasi dan kita cari bareng-bareng, karena memimpin bukan hanya sekedar memimpin orang, tapi juga memimpin dengan hati menurut saya gitu, dengan empathy gitu, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Dan juga kita harus memiliki planning B, C, D, N, E, F. Jika planning A ini tidak sesuai rencana, B tidak sesuai rencana, maka kita masih punya plan C, D, dan F tentunya. Terus selanjutnya, dan saya percaya banget bahwa tim yang bagus itu bukan tim yang meraih kesuksesan dengan target yang ditentukan, tetapi tim yang baik adalah di mana kegiatan itu bisa berimpact, berdampak bagi peserta yang hadir di acara tersebut. Terima kasih. Dan jika kamu terpilih sebagai student ambassador, atau pencapaian apa nih yang akan paling kamu banggakan di 3 bulan pertama, dan dampak apa yang ingin kamu ciptakan di dalam dan di luar kampus melalui program ini? Wow, pertanyaannya super amazing. Oke, terima kasih. Momen yang paling saya banggakan dalam 3 bulan pertama sebagai Google Ambassador tentunya adalah ketika saya berhasil menjadikan peran ini sebagai jembatan antara mahasiswa, teknologi, dan juga masyarakat. Yang pertama, saya akan membangun kesadaran melalui konten-konten digital saya ataupun workshop kecil dari program kolaboratif seperti English to Teach yang menggabungkan pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan Google Tools. Nah, langkah ini penting bagi mahasiswa ataupun followers saya untuk meningkatkan kesadaran bahwa produk-produk Google bukan hanya sekedar tools, tapi bisa kita lakukan, kita bisa belajar sebagai guru ketika kita bisa memanfaatkan secara baik. Nah, selanjutnya saya akan meningkatkan lagi kapasitas akademik, organisasi, dan juga kepercayaan diri mereka dalam mencoba hal-hal
suatu hal yang baru bahkan uncommon bagi mereka dalam dunia teknologi. Yang kedua, saya tentunya akan menciptakan sebuah platform yang bisa diakses oleh siapapun, baik di dalam maupun di luar kampus, us, dan bisa diakses dimanapun ya tentunya. Dan ini merupakan platform edukasi digital yang berkelanjutan tentunya dan juga berkolaborasi kepada teman-teman semuanya. Nah, ini agar bisa diakses bahkan menyebar ke seluruh masyarakat tentunya ya. Dan dengan begitu, dalam 3 bulan pertama, saya tidak hanya menghadirkan program sekali jalan, tetapi benar-benar membangun sebuah ekosistem pembelajaran digital yang inklusif tentunya berkolaborasi dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, tentunya saya ingin memperluas lagi kolaborasi dengan komunitas kampus, komunitas lokal, dan juga uh, orang-orang yang sangat memiliki ketertarikan terhadap teknologi. Nah, melalui acara puncaknya yaitu Universal Teach and Career Future Days, Next Level Up Your Future bersama teknologi, dan ini merupakan acara puncak, dan forum ini bakalnya nanti menjadi wadah mahasiswa seperti saya dan juga teman-teman yang lainnya untuk belajar langsung, berdiskusi langsung, dan berjejaring lintas bidang, lintas universitas, menunjukkan bahwa Google dan AI bisa mendukung dan mempermudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan kita seperti riset, karir, kewirausahaan, bahkan solusi sosial. Nah, itu dari saya, momen-momen yang saya ingin capai. Tentunya Google Student Ambassador bukan hanya sebagai peran brand atau brand ambassador, tapi juga merupakan langkah awal untuk kita sebagai mahasiswa untuk mengenal lagi tentang teknologi yang tidak bisa kita lepas dan kita harus menggunakan secara bijak. Dan saya yakinkan bahwa saya merupakan kandidat utama dalam pemilihan Google Student Ambassador. Terima kasih. Saya Mira Sapriawati, this is my name and I can't wait to collaborate with you guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.